Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Matus. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada subtema 2 ini kita akan belajar manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Kita wajib menjaga dan melestarikan hewan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar tersebut, Benny sedang bercerita kepada teman-temannya bahwa ia memelihara ayam jago. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba, terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca dongeng tentang ayam jago, tugas kalian yang pertama adalah mengisi teka-teki silang pada halaman 57. Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Kalian tidak perlu menggambar kotak-kotak teka-tekinya. Kalian langsung tuliskan saja jawaban di bawah petunjuk teka-tekinya. Contoh, petunjuk 1 mendatar. Benda yang dilihat ayam jago. Tulis jawabannya di bawah. Apa benda yang dilihat ayam jago? Benda yang dilihat ayam jago adalah bulan purnama.
Silahkan kalian jawab teka-teki yang lain berdasarkan contoh yang ibu berikan. Cari jawabannya pada dongeng ayam jago di buku tema kalian. Anak-anak, tahukah kalian bahwa ayam sangat bermanfaat bagi manusia? Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Anak-anak, perhatikan gambar ayam-ayam Benny berikut ini. Nah, pada gambar yang pertama ini, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam 5 kandang. Penulisan lambang bilangannya adalah kita tulis terlebih dahulu berapa banyak kandangnya. Kandang Benny adalah 5. Kemudian setiap kandang berisi 2 ekor, maka 5 dikali 2, artinya 5 kali 2-nya. Untuk menyelesaikan soal perkalian, dapat kita kerjakan dengan cara penjumlahan berulang. 5 kali 2 berarti 2-nya dijumlahkan sebanyak 5 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya 10. Kemudian Benny mengubah kandang ayamnya. Benny menyediakan 2 kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 5 ekor. Maka penulisan lambang bilangannya adalah jumlah kandang Benny ada 2, kita tulis 2. Setiap kandangnya berisi 5 ekor ayam. Jadi 2 dikali 5 sama dengan berapa? Kita kerjakan dengan cara penjumlahan berulang. Kita jumlahkan 5-nya sebanyak 2 kali. 5 ditambah 5, hasilnya adalah 10. Meskipun Benny mengubah jumlah kandangnya, namun ayam Benny tetap sama, yaitu ada 10 ekor. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Artinya perkalian memiliki sifat pertukaran. Selanjutnya, ibu akan memberikan contoh yang kedua. Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Perhatikan gambar yang pertama. Benny meletakkan ayam jagonya pada 2 kandang. Setiap kandang berisi 6 ekor ayam jago. Maka penulisan lambang bilangannya adalah kita tulis terlebih dahulu jumlah kandangnya, yaitu 2, dikali jumlah ayam jago setiap kandangnya, yaitu 6. Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 6. Selanjutnya, kita kerjakan menggunakan cara penjumlahan berulang. 2 dikali 6 sama dengan 6-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Sehingga sama dengan 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 12. Perhatikan gambar yang kedua. Benny meletakkan ayam jagonya pada 6 kandang. Setiap kandang berisi 2 ayam jago. Sehingga penulisan lambang bilangannya adalah kita tulis dulu jumlah kandangnya, yaitu 6, dikali jumlah ayam tiap kandangnya, yaitu 2. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara penjumlahan berulang. 6 dikali 2 sama dengan 2-nya kita jumlahkan sebanyak 6 kali. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 12.
Nah, setelah mengerjakan soal tersebut, kita jadi tahu bahwa 2 dikali 6 hasilnya 12. 6 dikali 2 hasilnya juga sama 12. Jadi, 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Selanjutnya, tugas kalian yang kedua adalah mengerjakan soal pada halaman 60 sampai 62. Kerjakan sesuai dengan contoh yang sudah Ibu jelaskan ya. Anak-anak, demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.